Polisi telah menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan atas kasus yang menjerat pemimpin Front Pembela Islam FPI Rizik Syihab. Status ini terkait isi ceramahnya yang menyebut ada gambar Palu Arit dalam lembaran uang rupiah. Naik status hukum kasus Rizik Syihab disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono Rabu siang. Namun Argo menampik status Rizik telah dinaikkan menjadi tersangka. Menurutnya, status Rizik masih saksi. Argo mengatakan ada 3 organisasi yang melaporkan Rizik terkait hal ini. Rizik sendiri akan menjalani pemeriksaan perdana dalam kasus ini pada Senin 23 Januari mendatang. Pemeriksaan Rizik nanti akan menentukan apakah ia layak dijadikan tersangka atau tidak. Terdapat sejumlah kasus yang masuk ke polisi yang menyangkut nama Rizik Syihab. Dari sejumlah kasus, Rizik baru diperiksa dalam kasus penodaan Pancasila. Pertengahan Desember lalu, Rizik dilaporkan oleh Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia atas dugaan melecehkan umat Kristen ke Polda Metro Jaya. Rizik juga dilaporkan oleh Jaringan Intelektual Muda Anti Fitnah ke Mapolda Metro Jaya soal mata uang baru berlogo Palu Arit. Ucapan tersebut dinilai dapat memecah belah persatuan NKRI. Kemudian pada November lalu, Rizik juga dilaporkan oleh Sukmawati Soekarno Putri ke Polda Jawa Barat karena menghina Pancasila sebagai lambang negara dan Presiden Soekarno sebagai penyusun Pancasila. Tim Liputan, Berita 1. Masyarakat Bawah Indonesia atau GMBI mendatangi kantor DPRD Jawa Barat di Bandung mendesak agar Ormas FPI dibubarkan. Menurut GMBI, keberadaan FPI di Jawa Barat mengganggu stabilitas masyarakat di Tanah Sunda. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan reporter kami, Tifal Solesa, langsung dari gedung DPRD Jawa Barat di Bandung. Ya, Tifal, selain mendesak FPI untuk dibubarkan, apalagi tuntutan dari masyarakat GMBI pada siang untuk tadi? Saat ini dari depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat kami bisa melaporkan ke hadapan Anda, Aryo, Yulfi dan juga pemirsa, bahwa gerakan masyarakat bawah Indonesia atau GMBI bersama dengan sejumlah organisasi massa masyarakat lainnya hadir di DPRD Provinsi Jawa Barat ini untuk menyampaikan petisi terkait dengan keinginan mereka atau tuntutan mereka untuk pembubaran Front Pembela Islam. Namun seperti apa detailnya, kami saat ini saya sudah bersama dengan Muhammad Fauzan Rahmat selaku Ketua GMBI. Pak Fauzan, petisi sudah dibuat pada hari ini, tapi sebetulnya apa penekanan yang paling utama terkait dengan petisi yang sudah dibuat bersama dengan 15 ormas lainnya? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi petisi penyelamat NKRI dan Pancasila ini penekanan yang paling utamanya adalah pertama bahwa kami adalah sangat hormat, tidak ada sedikit pun niatan apapun kepada penghujatan kepada para alim ulama, para tokoh-tokoh agama atau tokoh agama lain. Tapi kita menempatkan para alim ulama, tokoh-tokoh agama lain di tempat yang paling tinggi. Itu yang kami akan sampaikan. Khusus dalam pernyataan sikap ini, kita khusus ada tentang Rizik Syihab. Khusus Rizik Syihab, dan isi dari petisi intinya adalah kita meminta FPI dibubarkan dan tetapkan oleh pemerintah sebagai organisasi terlarang persis seperti PKI. Kenapa? Karena kami melihat, saya sebagai bertanggung jawab melihat bahwa gaya-gaya ISIS ini lagi berkembang. Bayangin, persoalan di Bogor yang membakar itu anak kecil. Bagaimana pendoktrin anak-anak kecil itu bisa berbuat anarkis seperti itu. Itu gaya-gaya ISIS. Nah, isi intinya adalah seperti itu. Tapi akan lebih pas kalau kami bacakan semua pernyataan sikap ini. Jadi ada petisi penyelamat Pancasila dan NKRI. Sampurasun, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah menganugerahkan kepada kita sebagai bangsa yang kaya dengan ragam budaya, suku dan agama yang hidup berdampingan dengan penuh silih asih, sila asah, silih asuh. Kami Ormas, LSM, Paguron Silat, serta kelompok masyarakat yang menandatangani petisi di bawah ini perlu menegaskan bahwa kami tidak pernah sedikit pun berniat melawan, menghujat para ulama, kiai, ustadz, habib, serta para tokoh dan pemuka agama lain. Dan sampai kapanpun kami akan selalu menempatkan mereka di tempat yang terhormat sepanjang masa. Yang kami hadapi adalah sikap perilaku, gerak dan gerakan Rizik Syihab semata. Kami menyikapi kejadian saat pemeriksaan di Polda Jabar yang sangat tidak dapat diterima oleh karena informasi yang disampaikan ke media oleh Rizik Syihab telah memutarbalikkan fakta serta memuat penghinaan dan hasutan dan tidak boleh dibiarkan terus terjadi. Oleh karenanya kami menyampaikan petisi sebagai berikut. Ya, penting.
yang penting, satu, menuntut FPI dibubarkan dan ditetapkan sebagai organisasi terlarang karena telah menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat Indonesia, menghina Pancasila dan nilai luhur budaya Sunda. Kami mendorong dan mendukung pemerintah aparatur penegak hukum untuk memastikan bahwa organisasi yang berhak hidup dan berkembang di Indonesia adalah organisasi yang tunduk pada Pancasila, Konstitusi, Undang-Undang Ormas 17 tahun 2013. Menolak Rizik Syihab sebagai imam besar umat Islam Indonesia karena tidak pantas umat Islam dipimpin oleh orang yang selalu menghasut, menebar kebencian, menebar fitnah, serta memecah belah umat Islam dan bangsa Indonesia. NKRI! 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 Maaf saya potong Bapak, artinya petisi ini dibuat karena akibat dari atau konflik yang muncul pada saat pemeriksaan Rizik Syihab di Mapolda Jawa Barat begitu? Tidak seperti itu. Ini sudah cukup lama. Tetapi mungkin kejadian ini adalah klimaknya hari ini. Klimaknya. Dan ini kebetulan kesepakatan semua elemen. Yang mungkin saya bacakan elemen-elemen yang bergabung di sini. Perlu saya bacakan. Ini pertama ada Gerakan Masyarakat Bahasa Indonesia, Sekjen Sundawani, Pupu Majelis Adat Sunda, PNNU Kota Bandung, Ketua LSM Jangkar, LSM BMPR, Pekat, Paguron PS Badewa, Paguron Pagar Nusa, Komunitas Narapidana Garuda Utama, Prabu, Paguron Lugai Pusaka Jati, Ketua Satu Perum Bandung. Dan ada beberapa ormas lainnya juga ikut menandatangani petisi ini begitu. Betul. Dan kami juga mendengar kabar bahwa dari pihak GNBI sendiri sudah melayangkan laporan kepada Polda Jawa Barat terkait ada isu seperti apa begitu Pak? Singkat saja mohon maaf. Ada tentang kebohongan publik yang dikeluarkan di medsos. Dan kita sudah laporkan tentang beberapa akun-akun mereka yang telah memfitnah, mengadu domba di antara umat. Ya khususnya kepada GNBI. Pak Fauzan, terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews TV. Dan pada hakikatnya tadi kami sudah sempat melihat proses penyerahan petisi dari pihak GNBI dan juga beberapa ormas ini sudah diberikan langsung kepada Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Indah Purwadewi Sundari, langsung diterima dan langsung diserahkan dengan harapan kemudian akan diterima petisi ini dan harapannya bisa dikabulkan tuntutan-tuntutan dari ormas-ormas ini di kemudian hari. Untuk saat ini demikian rekan-rekan. Baik, terima kasih Tiva Solesa melaporkan dari gedung DPRD Jawa Barat di Bandung. Dan kini kita beralih ke Jakarta pemirsa. Masa FPI berunjuk rasa di depan gedung Mabes Polri Kebayoran Baru Jakarta Selatan menyampaikan 3 tuntutan kepada Kapolri. Mereka menuntut kepada Kapolri agar mencopot Kapolda Jawa Barat Irjen Polisi Anton Carlyan karena dituding membiarkan adanya penganiayaan oleh massa GMBI kepada anggota FPI. Aksi yang diikuti ribuan orang ini didampingi oleh 3 mobil komando yang disediakan untuk berorasi menyuarakan tuntutan mereka. Setidaknya ada 3 tuntutan, diantaranya mendesak Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mencopot Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Carlyan yang mereka anggap membiarkan terjadi penganiayaan terhadap anggota FPI oleh anggota LSM GMBI beberapa hari lalu. Massa juga menuntut Mabes Polri menangkap aktor intelektual dan pelaku penyerangan massa Ormas Islam FPI. Tuntutan mereka yang ketiga adalah penghentian kriminalisasi terhadap ulama-ulama yang ada di Indonesia. Sementara itu, 3.100 anggota polisi dan TNI dikerahkan untuk mengamankan jalannya aksi. Lalu lintas di sekitar Jalan Trunojoyo Kebayoran Baru Jakarta Selatan menuju Jalan Aditya Warman dialihkan selama aksi berlangsung. Sementara itu pemirsa, untuk menyampaikan tuntutannya, perwakilan FPI Munarman siang tadi bertemu dengan Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Rikwanto dan Kepala Pelayanan Mabes Polri, Kombes Budi Wijanarko. Kedua pihak membicarakan tuntutan yang disampaikan oleh perwakilan FPI. Usai bertemu dengan Brigjen Pol Rikwanto dan Kombes Budi Wijanarko, perwakilan FPI Munarman memberikan apresiasi kepada pihak Polri yang menerima perwakilan dan memproses tuntutan FPI. Proses investigasi akan dilakukan oleh pihak kepolisian terkait bentrokan antara massa FPI dan massa GMBI di Bandung pada Kamis lalu. Bentrokan terjadi saat Rizik Syihab diperiksa kepolisian terkait dugaan penistaan lambang negara di Mapolda Jawa Barat. Semoga laporan kita diproses. Amin. Vaksin.
Sebelumnya usai berkumpul di Masjid Al-Azhar, masa FPI menuju Mabes Polri Jakarta untuk mencegah kemacetan. Polisi menutup sementara lalu lintas dari Raden Fatah menuju Jalan Patimura dan Jalan Trunojoyo saat Long March berlangsung. Lalu lintas kembali dibuka saat masa FPI tiba di depan Mabes Polri. Saat masa FPI berdemo di depan Mabes Polri, jalan dari arah Trunojoyo menuju Aditya Warman ditutup dan dijaga polisi untuk menjaga kelancaran demo berlangsung. Menjaga keamanan. Siap tidak terprovokasi. Siap damai. Lalu bagaimana kondisi terkini dari aksi Damai 161 di Mabes Polri? Kita akan segera bergabung dengan Irfan Tanjung di sana. Ya, Irfan Tanjung, apakah aksi Damai 161 ini masih berlangsung? Bisa dijelaskan seperti apa kondisinya saat ini? Ya, baik Yufi dan juga Aryo.